Assalamualaikum, selamat pagi, siang, dan malam, sobat pecandu film yang mungkin ingin menonton film tapi sebelumnya ingin mengetahui dulu alur ceritanya, atau kebalikannya, ingin mengetahui alur cerita film tapi malas menonton filmnya. Jika demikian, maka channel ini sangat tepat menjadi teman setia Anda. Kali ini film keren akan mereview alur cerita tentang film Korea yang bergenre komedi dan romantis. Film ini berjudul My Little Bride yang menceritakan tentang pernikahan seorang gadis remaja yang masih kelas 1 SMU dan seorang pria yang sudah duduk di bangku kuliah dan sudah hampir selesai. Film ini dibintangi oleh dua pemeran utama, yakni Moon Geun-young sebagai Seo Bu-yoon dan Kim Rae-won sebagai Park Sang-min. Jadi namanya Park Sang-min, bukan Park Samin. Bintang yang lainnya ada Kim Bo-kyung sebagai Jisoo dan lain-lain. Bagi pecinta drama Korea, pasti sudah tidak asing lagi dengan aktor atau aktris Moon Geun-young dan Kim Rae-won. Sampai sekarang mereka berdua masih tetap eksis di dunia akting dengan membintangi drama-drama yang cukup populer. Namun kali ini saya ingin sedikit menengok ke belakang melihat film yang mereka bintangi bersama. Film ini dirilis beberapa tahun setelah Moon Geun-young sukses memerankan Eun-soo kecil dalam drama terkenal Endless Love. Baik, kita langsung ke alur ceritanya. Film ini menceritakan tentang keluarga Seo dan Park yang sudah berhubungan dekat dan bersahabat sejak lama. Secara otomatis cucu mereka pun demikian. Hari itu Seo Bu-yoon yang diperankan oleh Moon Geun-young menuju bandara untuk menjemput Park Sang-min yang diperankan oleh Kim Rae-won yang telah menyelesaikan kuliahnya di luar negeri. Mereka langsung menuju rumah Bu-yoon, di mana keluarga Seo dan Park sedang berkumpul karena kakek Bu-yoon sedang sakit. Kesempatan ini diambil sang kakek untuk mengutarakan keinginannya supaya Bu-yoon dan Sang-min segera menikah. Kakek Bu-yoon dan kakek Sang-min adalah sahabat sejak dulu waktu zaman perang. Saking dekatnya, mereka bahkan berjanji akan menjodohkan anak-anak mereka. Tapi ternyata mereka berdua memiliki anak laki-laki. Jadi kakek Bu-yoon mengharuskan Bu-yoon dan Sang-min lah yang harus mewujudkan perjanjian lama mereka sebagai cucu dari mereka. Kontan saja, hal ini ditolak oleh Bu-yoon karena usianya yang baru 15 tahun dan lagi dia masih duduk di bangku kelas 1 SMA. Tapi kakek tetap memaksakan kehendaknya, bahkan sampai berpura-pura meninggal yang akhirnya berhasil membuat Bu-yoon dan Sang-min menyetujui pernikahan ini. Kakek beranggapan bahwa menikah saat itu atau nanti sama saja. Anggap saja mereka sedang berpacaran walaupun statusnya sudah menikah. Akhirnya pernikahan pun terlaksana. Sebenarnya orang tua mereka agak keberatan dengan ini, tapi ayah Bu-yoon tidak berani melawan kehendak ayahnya. Begitupun ayah Sang-min yang merasa hutang budi karena setelah kedua orang tuanya meninggal, ketika ia masih kecil, ayah Sang-min diasuh oleh kakek Seo hingga dewasa layaknya anak sendiri.
Sedangkan para ibu tentu saja hanya bisa pasrah dengan rencana ini. Bahkan Ibu Buyun memberikan ultimatum bahwa walaupun mereka tinggal serumah, tapi tidak boleh tidur sekamar dan Buyun tidak boleh sampai hamil sebelum ia menyelesaikan kuliahnya. Waduh, lama banget ya. Semoga Sang Min diberikan kesabaran yang luar biasa. Selesai pernikahan, pasti ada bulan madu. Tapi sayang, hati Buyun sebenarnya telah menyukai Jeng Wo, atlet baseball di sekolahnya. Untuk menghindari bulan madu, Buyun melarikan diri di bandara saat akan ke Pulau Jeju, meninggalkan Sang Min sendiri di dalam pesawat. Selama pelarian itu, Buyun mengunjungi sekolahnya dan menjadi dekat dengan Jung Woo. Ternyata pria itu juga menyukai Buyun. Tentu mereka berdua merasa bahagia dan berbunga-bunga. Namun, apes bagi Sang Min di Jeju. Ia malah bertemu Haewon dan teman sekelas Buyun yang sedang study tour ke Jeju. Haewon merasa heran karena Sang Min sendirian di sana. Sang Min cukup dewasa. Ia cukup mengerti Buyun yang memang masih kekanak-kanakan, baik di depan Haewon atau bahkan keluarga mereka. Sang Min menutupi kaburnya Buyun dari acara bulan madu mereka. Jadi perlu dijelaskan, Haewon ini adalah sahabat sejatinya Buyun di sekolah. Setelah mereka berdua pindah ke apartemen, banyak kejadian-kejadian lucu terjadi yang justru semakin mendekatkan hubungan mereka dan menumbuhkan benih-benih cinta, walaupun mungkin tidak bagi Buyun yang saat itu sedang menyukai Jung Woo. Buyun tetap mempertahankan hubungan rahasianya dengan Jung Woo yang selalu diprotes Haewon. Sebenarnya selain Haewon protes karena dia juga menyukai Jung Woo, tapi Haewon memikirkan bagaimana perasaan Sang Min kalau mengetahui masalah ini. Hal yang tidak pernah dipikirkan oleh Buyun. Walaupun tanpa mereka ketahui, secara tidak sengaja Sang Min melihat acara televisi yang menampilkan pertandingan baseball antar sekolah, di mana Jung Woo sedang bermain dan Buyun menyemangatinya. Dengan penuh cinta, terlihat kecemburuan di mata Sang Min. Namun ia tetap mencoba mengerti Buyun dengan berpura-pura tidak tahu. Entah disengaja atau tidak, Sang Min diterima bekerja sebagai guru seni di sekolah Buyun. Ia kaget, takut rahasia pernikahannya dengan Sang Min terbongkar. Apalagi dia juga takut hal ini akan merusak hubungannya dengan Jung Woo di sekolah. Sang Min disukai oleh salah satu guru wanita yang membuat Buyun agak cemburu. Tetapi Sang Min terlihat tidak menanggapi guru wanita tersebut, karena sebenarnya dia hanya cinta kepada Buyun. Ya, perasaan yang selama ini disembunyikan Sang Min. Ia sudah menyayangi Buyun sejak kecil dan semakin yakin akan perasaan sayang dan cintanya ketika ia untuk pertama kalinya terpisah jauh dari Buyun, yaitu sewaktu masuk wajib militer. Tapi selama ini Buyun tidak menyadarinya. Ia hanya menganggap Sang Min sebagai kakak dan seorang sahabat. Buyun juga mengira bahwa Sang Min menyukai Jisoo, seniornya yang cantik. Sampai secara tidak sengaja Buyun tertangkap kamera kakak lelakinya ketika sedang berkencan dengan Jung Woo. Sang Min tetap membela Buyun di depan keluarga besar mereka. Sebenarnya kakak lelaki Buyun ingin memperlihatkan wanita yang ia taksir ke hadapan keluarganya. Temannya merekam perkenalannya dengan wanita itu di toko kaset tanpa sengaja. Di belakang mereka ada Buyun dan Jung Woo yang sedang berduaan. Hal itu tentu membuat kaget kedua keluarga. Sang Min mencoba menjelaskan permasalahan ini. Dia minta pada orang tua untuk sedikit memahami Buyun yang memang masih berusia 15 tahun. Masih labil, masih ingin bersenang-senang. Kejadian ini membuat Buyun sedih dan terpukul.
Ibu Buyun mengatakan bahwa sejak dulu Sang Min lah yang selalu menjaga Buyun dan selalu membuatnya tertawa. Walaupun ibu tidak setuju dengan pernikahan dini ini, tapi sejak dulu ibu selalu berharap bahwa Sang Min lah yang kelak akan menjadi menantunya. Perkataan itu membuat Buyun sadar akan arti Sang Min. Namun ketika Buyun kembali ke apartemen, Sang Min sudah tidak ada di sana. Bahkan Sang Min sudah merapikan beberapa barangnya ke dalam kardus. Semoga belum terlambat bagi Buyun untuk mendapatkan cinta sejatinya. Cerita film ini cukup ringan, meski mungkin tema seperti ini sudah banyak diangkat dalam film atau drama. Tapi menurut saya film ini cukup mengesankan. Tingkah Sang Min yang kocak membuat film ini terasa fresh dan tidak membosankan. Saya suka dengan akting Kim Rae-won, aktor yang juga bermain di drama A Thousand Days Promise. Walaupun bertingkah konyol, tetapi tetap terlihat charming. Suara Moon Go-young di sini juga masih cempreng banget, apalagi kalau lagi marah. Awalnya saya nonton film ini karena faktor Moon Go-young-nya. Bagi saya cuma dia yang familiar. Ternyata setelah dilihat ada banyak nama yang masih malam melintang di dunia akting saat ini. Sebut saja Shin Se-kyung dan Han Jin-hye. Ternyata Bapak Han Jin-hye ini ketemu lagi sama Moon Go-young di drama terbaru mereka, Seongdam Dong Alice. Yang saya sukai dari film ini juga adalah tidak ada peran antagonis yang berlebihan, semua tampak natural, komedinya juga tidak terlalu menonjol, dan menurut saya romantisnya sangat dapat. Di akhir cerita, akhirnya mereka sadar bahwa mereka sebenarnya sudah lama saling membutuhkan, walaupun mereka tidak menyadari bahwa itulah perasaan cinta. Bagi yang penasaran dengan film ini, silakan ditonton dan mohon dukungannya untuk channel kami agar senantiasa menyajikan konten yang kalian butuhkan, dan mohon maaf atas kekurangan konten ini karena ini adalah konten pertama saya dan ternyata membuat video itu berat, tidak seperti yang kalian bayangkan saat menonton video YouTuber yang sudah level pro. Bagi saya, setelah saya mencoba ternyata berat, jadi mohon kritikannya diperbaiki di bagian mana agar konten berikutnya kami berusaha untuk memperbaiki. Mohon dukungannya, subscribe channel Film Keren.